Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang selama ini berjualan di Jalan Tarung Barat. Sebelum saya nanti akan menyampaikan hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, terlebih dahulu kita dengarkan arahan-arahan dari pimpinan kita. Nanti kita sama-sama kita simak. Nah, masalah menanya nanti baru saya menanya nanti. Jadi sebelum saya akan menyampaikan materi saya, terlebih dulu pimpinan kita akan menyampaikan pada dua patah kata. Terima kasih waktu dan tempat kami berjalan. Jadi selamat pagi ya buat Bapak dan Ibu yang hadir pagi ini. Bapak Ibu pedagang yang berdagang di Jalan Tarung Barat. Tarung Barat itu mungkin dari Jalan Puspa nanti rencananya sampai Pintu Gelas. Jadi saya tekankan dalam hal ini forum hanya untuk pedagang. Mohon maaf Bapak Ibu yang tidak berdagang, jujur aja tidak bisa berpartisipasi untuk pemindahan ke lapak yang baru. Ya, jadi saya harus tahu persis, saya dan tim saya harus tahu persis bahwa Bapak Ibu ini sebagai pedagang, kita bukan semacam ini, dagang apapun silakan. Mau dagangnya pagi, mau dagangnya siang, mau dagangnya malam, kita akan layani semua. Ini sifatnya terbuka karena PT atau Bima Hidup Jaya ini merupakan kepanjangan tangan dari Jababeka untuk membantu meneruskan sepanjang jalan Tarung Barat. Kita tahu semua lah, pedagang makin banyak, ya saya tidak bisa ngomong. Pembeli-pembeli Bapak Ibu ini kalau beli jajanan, mau beli gorengan di buah, meskipun ada parkir, mobilnya nggak mau parkir, tetap aja nanti di pinggir jalan, ya kan? Nanti ada material, mobil semen nanti di pinggir jalan, jalan itu isinya 2 jalur, kalau dipaksa 3 jalur mobil, kalau di kiri parkir mobil, di kanan parkir mobil, di tengah ada yang jalannya nggak lancar, timbul kemacetan. Ini makanya kita teruskan bersama dan direlokasi di tempat yang telah Jababeka sediakan di sana. Lalu tempat yang di samping pintu sebelah sini, Bapak Ibu bisa lihat yang di dalam aplikasi yang sudah dibuka. Kok cuma segitu? Saya informasikan dulu. Itu luasnya hanya 10% dari yang telah Jababeka sediakan. Bisa ada 9 kali lagi untuk seluas itu. Tapi saya mau lihat animunya dulu. Berapa jauh yang mau berpartisipasi, karena dalam hal ini saya didampingi Pak Sukino. Oh ya, saya kenalkan dulu ya, nama saya Sumarno ya. Kalau mau ngomong Jawa sama saya silakan saja. Saya bisa ngomong Jawa maupun Barat maupun halus. Lalu saya didampingi juga dengan Pak Hanafi
kok nggak bisa menertibkan, Pak Hanafi tidak bisa menertibkan, sudah diberantakan, ya kan? Meskipun jangan bisa harapannya tidak ada tangan yang lebih baik, tapi kenyataannya orang teman saya yang di SD harus membersihkan selokan terus. Kalau enggak, misalnya sendiri jadi selokan yang di arah menjangan sana itu ada hujan, banjir, dan banjirnya udah sampai ke Alfamidi kan. Seharusnya kalau salurannya tidak banyak kotoran, tidak perlu ada genangan hujan. Jadi untuk selanjutnya tatap muka di sini ini sifatnya bisa pemberitahuan dan nanti dilanjut dengan tanya jawab. Apa yang akan itu Bapak tanyakan pagi ini, syukur-syukur saya sebagai mewakili KPK untuk penataan pedagang ini kita bisa bekerjasama dengan baik. Ya, saya sendiri sediakan tempat untuk PKL. Dan saya ini memegangnya ini Pak Moli seluruh kawasan, tidak sekedar yang residensial. Untuk yang industri juga. Kalau ada teman rekan pedagang yang di FM atau di Blok B pasti kena dasarnya. Kalau menurut saya mungkin nggak kena, saya kesananya hanya sebagai pengguna dan sebagai konsumen. Ya, sifatnya dalam hal ini kita hanya sebagai tatap muka, saling ukur-ukur maunya kita gimana. Ya, kalau saya mewakili developer untuk penataan supaya rapi, supaya bagus, supaya bersih, supaya nggak banjir. Bapak Ibu supaya pedagang, silakan saya dagangannya bagus, supaya ada pembeli dengan nyaman, gimana? Kalau sampai jalannya itu profit banget, sampai penuh banget, rasanya yang beli juga akan berjalan kayak lagi. Makanya kita kasih lokasi yang lebih betul-betul nyaman. Kondisi saat ini di lapangan posisinya baru kita kasih perkerasan sama jalan yang bebek. Sebenarnya itu mobil masuk, tapi saya lebih baik yang bisa masuk aja sepeda motor. Kalau mobil rasanya terlalu profit lah, karena namanya kan penataan UMKM. Kalau sebenarnya berapa dalam itu jalan lagi dan seperti yang kita rencanakan ya. Mungkin ada tambahan lagi, Pak Hanafi, untuk kalau mau ngomong ada saya mau lanjut dengan jawab unek-uneknya karena tanggal pelaksanaannya kalau ditanya Pak Warno saya diizinkan jadwal sananya kapan? Kemarin. Kalau enggak minggu lalu, karena minggu lalu KP-nya sudah ada. Silakan kalau mau pakai. Nah, nanti aturannya, detail administrasinya segala macam biar dengan Pak Gubernur dan tim, karena dia yang tahu detailnya. Kalau saya hanya memberi cara dan misalnya apa yang diharapkan dari jabatan kita. Tapi kalau secara teknis saya tidak akan menjawab. Ya, background saya sebetulnya mengisinya bukan jabatan kita. Yang isinya gedung-gedung. Gedung-gedung ketika Jakarta juga akan termasuk data yang harus dirapikan. Karena bagaimanapun Anda sebagai pedagang ini diperlukan. Isinya bisa ambil pimpinan, meskipun gedungnya 40 lantai, 50 lantai, tetap sudah diperlukan. Karena gedung itu manusia karyawannya ada. Jadi kalau bulan puasa saya nggak terlalu bisa menyediakan makanan karena untuk mereka yang tidak puasa sama semua disediakan. Silakan kalau ada
penyampaian saya cukup ini. Kalau ada tanya jawab, ini kita aku kita orang dulu siapa yang namanya biar dicatat nama Pak Imam. Monggo kalau mau ngomong. Terima kasih. Sebelum saya paparkan, mungkin ada yang mau nanya? Belum? Belum. Silakan Pak, silakan. Sebelum saya sampaikan yang lebih detail, mumpung ada pimpinan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, yang namanya kebijakan pasti ada dampak, baik dampak positif. Saya udah pengalaman di lapangan. Kalau lokasi itu otomatis bakal merintis antara sebulan 2 tahun Pak, banyak kan. Nah, kita kebutuhan itu Pak setiap hari itu baik olahraga mungkin depan itu artinya di apa akan diukur berapa itu masalahnya. Nah, kalau bisa begini beragam kita sudah kita mundurin apakah kilometer atau ulang perhatikan sampah kalau perlu PKL siap berapa sehari berapa sebulan. Jadi saya beratnya kalau itu dari situ berpengalaman di Jakarta di Tangerang sampai wah Pak salah sama Bang Dosil ini katakan itu bahaya begitu ya saya alami fakta yang saya alami saya sudah mengada-ngada kalau bisa mahal memang baik kan kita apa yang baik kan tidak baik kita itu sono yang baik tapi kalau kita pengalaman sulit Pak. Masalah saya itu masih ada itu udah 20 tahun kita jualan Pak. Jualan sendal, sorry, somai itu yang bisa hal yang bisa apa kita waktu itu kita tentang kehidupan ini kan hanya suatu masukan barangkali kalau bisa dipertimbangkan gitu. Kita berapa kita mesti merintis sebulan 2 bulan kebutuhan kita baru Pak. Bapak dagang apa ya? Saya usahanya somai Di mana? di Alfamidi. Saya punya Bapak ini ada pedagang somai. ada. Saya punya 8 gerobak Pak. Tersebar ada di kawasan Suling, ada yang di Kuali, ada yang di Taruh barat aja yang dibicarakan dan ditaruh barat Pak. Yang di tempat lain. di sini Pak, sampai di sini, Taruh Barat. Ini di situ. Begitu. Ini kan hanya suatu usulan dari jawab. Barangkali bisa dipertimbangkan. Kita kan harus punya sesuatu alasannya supaya ada di fakta yang saya alami itu. Tahu Pak di tahap yang bagus, bangku, kita. Soalnya Pak ya. Terima kasih Pak. Itu macet. Dan yang digomblin siapa? Yang digomblin bukan kakak Pak. Yang digomblin Pak Hanafi. Sampai dulu sebenarnya Sumarno bisa ngatur kawasan nggak? Ini kawasan ada nemu berantakan, nggak ada yang ngurus, bertuan. Saya Pak Hanafi juga nanti dulu. Tahu saya Pak Hanafi Bapak sudah melakukan sosialisasi ini dari tahun lalu. Bisa 2 tahun lalu mana? 2 tahun lalu Pak, bukan ini tarik ulurnya banyak. Saya mengikuti dan saya udah pertama kali mau tertib Pak, mau gimana nggak peduli. Ada teman-teman yang seperti
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roy Martin, saya dari Kampung Oros itu. Saya pedagang bakso bakar di dekat Alfamidi, Pak. Saya mau nanya, Pak, apakah relokasi ini tidak bisa setelah Lebaran gitu, Pak? Ini kan tanggungnya pertengahan bulan puasa gitu, Pak. Jadi lagi ini-ininya gitu, Pak, langsung dipindahin ke sini gitu. Apakah nggak bisa setelah Lebaran gitu kan? Kalau ibaratnya habis Lebaran kan mungkin lebih enak gitu, Pak, kita kan sampai ke yang lainnya juga gitu. Kalau pertengahan seperti ini sih gimana ya, Pak? Jadi iya, jadi kan betul, kebutuhan kita kan mau Lebaran itu kan kebutuhan kita kan makin ini, apalagi kita udah punya keluarga, punya anak, kan? Punya keluarga, punya anak, buat beli sepatu anak, baju anak gitu, Pak. Jadi kalau bisa ya saya mau kebijakan dari pihak BAP dan pihak JLBK untuk relokasi ini setelah Lebaran gitu, Pak. Itu juga kalau ada kebijakan dari pihak BAP sama JLBK. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, bagi Bapak PHP, terima kasih yang mana ada niat baik untuk melokasikan kita para pedagang kecil, yang mana akan bersedia insya Allah. Nah, adapun dari saya sebagai pedagang, Pak, ingin bertanya sekali masalah 3 hal, Pak. Ukuran dari lapak yang kita miliki itu berapa? Yang kedua adalah masalah air, listrik, dan WC, karena itu penting, Pak. Yang ketiga, saya dagang di depan ini, Pak, dagang gesper dompet, Pak, yang sendal, apaan itu juga tahu. Nah, yang ketiga, ketiga aja lah. Yang ketiga itu pelaksanaannya sesuai dengan tadi, kalau bisa habis Lebaran. Karena saat ini adalah bulan berkah, bulan penuh rahmah. Ya. Nah, jadi kalau kita sepakat hari ini karena waktunya juga Jumat, insya Allah pelaksanaannya nanti
kurang lebih demikian. Mungkin saya juga ambil nanti kalau masih ada yang kurang jelas, masih biar Pak Hakim mewakili saya, Pak Nabi silakan dibicarakan. Kita di sini didominasi masalah. Yang penting saya, Bapak kalau tak bicarakan, kami jaganya di mana Pak? Ini di tempat. Dan pengelola di situ Pak Timo dan saya yang menyediakan. Kalau dia berapa banyak sekali, air dan listrik saya pasti siapkan. Kurang air coba kita bikin sendiri kok. Sampai bikin airnya langsung ambil air. Dan jangan lupa sekarang ini air sudah dengan PDAM lagi. Jadi PDAM nggak apa, sebab kita nggak suplai warga lagi, yang suplai PDAM secara pabriknya. Dan pelayanannya kalau yang punya ruko, punya rumah, pakai lapak, dan 2 kali 2 meter standar awal. Saya anggap pedagang gorengan, pedagang roll, apa, 2 meter, silakan pedagang. Saya mau ambilnya lebih dari 2 meter, silakan ngomong sama Pak Timo. Tapi untuk awal-awal ini, karena jumlah limitnya terbatas, silakan dagangnya berbagi. Kalau 1 orang ambil 10 lapak, tidak kita nggak izinkan. Karena kita mau semua kebagian. Jangan sampai pada kebagian. Awal masih terlalu. Pokoknya kita bareng-bareng kita perbaiki bersama. Karena itu kata lapak kita itu tidak diperjualbelikan ya Pak. Saya yang menjaga beda dengan saya. Saya hanya mengelola dan saya mau teman-teman semua karena ini tidak diperjualbelikan. Kalau seandainya diperjualbelikan, soalnya nanti kita bayar administrasi. Lalu nanti ada pedagang mau beli, kita jual nih 2 juta, 5 juta. Dengan sangat menyesal saat itu jaga keanggotaan Anda sebagai pedagang tidak masuk hidup kita. Ya, kita masuk ke situ untuk dagang, bukan dagang lapak nih. Kalau saya mau dagang lapak, larinya saya tidak lagi. Kita untuk dagang. Kalau saya kalau nggak salah sehari sebulan tidak dapat dan sehari 10.000 lah iurannya Bapak. Ya, pengangguran. Ini hanya lapaknya
Ya, saya bicara mungkin poin-poinnya aja yang perlu. Ini cuma poin-poinnya. Jadi tadi saya sudah dikenalkan oleh pimpinan saya Pak Direktur. Nama saya Pak Sutimo, nanti yang belum kenal. Saya di JPBK sudah 7 tahun. Waktu pertama di JPBK, saya masih aktif di Polres, sebagai Danit di Polmas. Kebetulan saya dipercaya oleh pimpinan JPBK, banyak rekan-rekan saya yang saya nyusul ke RW. Ada beberapa hal yang sampaikan. Yang pertama, yang berkaitan dengan lokasi yang harus tidak dipatuhi. Yang pertama adalah lokasi itu baru kita nyiapin 40 tempat. Kami nggak kebagian ini. Silakan yang penting masuk dulu. Nanti selebihnya itu baru kita bangun 10%. Masih banyak 90%. Saya nggak mau istilahnya pimpinan kita bangun, semuanya bangun, akhirnya mau bagi. Terus sebelum saya menginjak kemari, mungkin saudara-saudara kita atau bapak dan ibu sekalian yang ingin berdagang di Blok B, silakan hubungi saya. Di Blok C silakan hubungi saya. Di Blok U silakan hubungi saya. Di MM silakan, masih ada lahan. Lahannya masih terbatas, tapi masih ada. Semuanya kawasan itu di bawah nama saya, dan di sisi lain saya dibantu oleh teman saya, anak buah saya, Pak Hardi, Pak Oto, dan Ibu Putra. Kaitannya dengan penertiban Tarung Barat bukan urusan saya. Tadi sudah sampaikan Pak Marwan ya, Pak Tatang. Bahkan istilahnya itu adalah tanggung jawab Pak Hanafi. Pak Hanafi tadi sudah menyampaikan ke saya bahwa kasih waktu sampai tanggal 18 itu Pak Hanafi ya. Nah selebihnya itu kalau saya tanggal 19 nanti dagang bagaimana Pak? Jangan nanya ke saya nggak bisa jawab itu karena bukan tanggung jawab saya. Saya hanya nyiapin fasilitas tempat. Paham ya Pak ya? Nah, ukurannya 2x2 tadi udah sampaikan. Membayar biaya pendaftaran. Nah, ini. Pendaftaran untuk bulan pertama ini 100.000 plus 300.000 bayar awal bulan. Artinya kalau besok Bapak sekarang mau dagang sana, harus istilahnya bayar 400.000 plus materi 10.000 untuk pernyataan. Nah kelanjutannya nanti per bulan 300.000, bukan 400.000 karena 400.000 itu kan pertama. Kalau lagi, jadi yang langsung nanti mau jualan silakan. Anak buah saya berapa untung nanti 400.000 tambah 10.000 materi. Jadi rinciannya 10.000 itu materi, 100.000 itu untuk pendaftaran, 300.000 itu untuk dari sini sebulan ke depan. Jadi nanti ditarik lagi dananya ke anak buah saya sampai dengan 1 bulan berikutnya. Pedagang dilarang untuk memindahkan menyewakan kepada orang lain. Jadi saya nggak mau istilahnya mamanya si ini sekarang yang jualan Pak Tatang jualan somai. Tiba-tiba orang lain. Tapi orang lain ini kebetulan anaknya, itu kita maklumi lah. Masa anaknya nggak boleh, kita jaga di situ kan begitu. Tapi kalau nggak ada kaitannya dengan kerabat, ini ya nggak boleh. Ini nggak boleh dioper alih. Pedagang dilarang memperluas area. Nggak boleh. Oh, itu kalau hujan bagaimana? Silakan mau pakai terpal di belakang silakan. Tapi nggak boleh istilahnya permanen, istilahnya kaitannya dengan seperti di Tarung Barat kan kita pakai terpal ya Pak ya, di belakangnya itu. Pedagang wajib setuju dan mematuhi seluruh peraturan dan arahan. Kebersihan dan keamanan lokasi menjadi tanggung jawab pedagang, tapi pengamanan kita juga membantu keamanan. Jadi pada dasarnya kalau dagang di situ nggak ada yang gerobak nongkrong di situ sementara ini. Untuk kedepannya nanti akan saya atur kembali. Jadi dagang itu udah selesai ya, gerobaknya balik lagi. Seperti pada saat di Tarung Barat. Nah tadi biaya lapak tadi 300.000 udah. Itu sewa 2x2 masuk biaya buang sampah 300.000 ke depan.
Itu beberapa hal yang disampaikan. Mungkin yang saya siap mau berdagang nanti sore mulai atau sekarang ini mulai, silahkan nanti langsung bayar. Tapi sebelum ada istilahnya pembayaran itu, saya juga belum boleh dagang dengan lokasi. Karena tanggung jawab saya masalah keuangan nanti setelah itu nanti langsung di bank ke perusahaan. Jadi saya juga nggak mau megang duit kecuali megang duit saya sendiri kalau punya. Tapi kalau di perusahaan, terus saya kalau dagang mamanya pakaian kan nggak cukup itu Pak. Saya udah saya tanyakan pimpinan, yang penting masuk dulu nanti akan diatur sedemikian rupa. Paham ya Pak ya? Yang pakaian Pak Kumis kemarin kan nanya sama saya kan gitu. Iya Pak. Nah iya. Ini sekarang jawabannya udah ada. Yang penting masuk dulu kan begitu. Masuk dulu dan daftar kan begitu. Masuk kemana nih Pak? Nah, masuk ke itu tempat penampungan. Oh, saya takut saya masuk penjara. Nah, Belum masuk. itu berapa yang sampaikan, mungkin ada yang belum jelas, silakan. Yang belum isi absen, silakan. Masuk ke Pak Bahasa Si Putra. Ya. Ya. Betulnya. Betulan Pak. Kalau bisa saya contoh seperti dulu Malioboro Pak. Urut itu kalau sudah berjual gerobaknya di situ. Nah, komitmen di situ. Jadi tidak lagi gerobak-gerobak yang berkeliaran di sini. Demikian Pak. Oke, terima kasih. Jadi yang saya ini kan pekerja juga, tapi sebagai jembatan juga, katanya dapat saya tampung. Artinya kemarin desa pedagang. Nanti kalau taruh di situ kalau hilang tanggung jawab siapa? Saya nggak mau tanggung jawab loh Pak. Tanggung jawab pemilik loh ini Pak. Paham nih Pak ya? Nah, jangan sampai nanti gerobak saya di situ hilang nih. Jawab BAP gimana nih? Saya nggak mau begitu. Gitu loh. Itu nanti akan saya bicarakan kembali. Yang penting hitungannya kembali lagi. Kehilangan bukan tanggung jawab saya sebagai orang maaf. Mungkin ada lagi Pak, silakan. Terus sambil jalan yang belum absen silakan absen. Terus sambil jalan yang mau langsung daftar dan bayar silakan. Tapi saya nggak paksa untuk Bapak harus ini, silakan. Saya nggak mau, karena saya hanya menyiapkan lahan dan kewajiban saya menyampaikan istilahnya apa yang sampaikan direktur saya, karena saya hanya membantu Bapak Direktur. Tapi pengarahan seperti itu saya sampaikan ke Bapak dan Ibu sekalian. Ada yang mau nanya Pak? Ibu? Jangan malu kata beliaunya. Ya. Pertanyaan saya belum jawab Pak. Kalau nggak ini lebaran itu. Nah, tadi kan saya sampaikan. Jadi gini Pak ya. Nah, jadi kaitannya dengan dari Pak Hanafi sampai tanggal 18. Jadi nggak ada toleransi. Penertiban bukan tanggung jawab saya. Nanti langsung Pak Hanafi. Waktu kemarin kan saudara saya Pak Hanafi. Dan saya tidak akan mengusir Bapak. Jadi gini Pak, maaf ya. Jadi kan kalau habis lebaran itu enak Pak. Jadi kan mulai kayak yang Natal itu kan pada pulang. Pak Hanafi mungkin mau nyampaikan silakan. Nah, oke ya Pak ya. Oke. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, saya coba menanggapi bagaimana juga disebut sebetulnya bukan pula tanggung jawab saya. Karena regulasi aturan yang punya aturan Jabodetabek. Kalau saya kerja
yang dimana harus melaksanakan batas waktu yang diberikan sama Jabodetabek sampai tanggal 18. Jadi saya nggak bisa juga menolak perintah pimpinan saya hanya tim yang turun setelah tanggal 18. Itu Pak Pimpinan. Itu doang saya hanya bisa menjelaskan. Politik badan. Jadi tidak ada toleransi. Oke, satu ya. Betul. Ya, Nah, apa-apa. tujuan ke Padang Pak Napi. Kata Pak Napi barusan, sesuai dengan instruksi dari atasan, itu tanggal 18 harus ada tindakan dari Pak. Kemudian, seandainya misalnya teman-teman dan rekan-rekan pedagang ini yang permintaannya setelah habis lebaran tidak dipenuhi oleh pihak pengelola BAP, terus Pak Napi tindakannya berarti menggiring teman-teman pedagang ini jatuhnya. Apakah seperti itu? Jadi begini Pak ya, saya katakan saya nyiapin lahan. Soal kaitannya dengan penertiban bukan tanggung jawab saya. Nah, misalkan Tunggu kita dulu. itu dia bertahan, dia Kan bertahan begitu. lebaran. Nah, kalau saya sih mau lebaran monggo, mau ini monggo. Tapi yang penting saya sudah siap untuk dihuni. Gitu loh. Jangan nanti setelahnya, oh belum bisa masuk nih. Makanya saya disalahkan. Ini ya Pak. Ya ini sharing ya Pak ya ini Pak ya. Ya. Kan gitu Pak Nabi ya. Ya. Ya, ada tambahan? Ya, ada tambahan. Maaf Pak ya, maaf. Ini kan baru ada satu lepas, ya kan. Kan misalkan kalau misalkan juga penuh berarti yang lain kurang aman. Gak ada yang bilang gak kebagian. Karena apa? Kalau saya bangun banyak, animonya aja belum jelas. Kan begitu. Kalau umpamanya udah jelas masuk, saya tinggal lapor ke direktur. Pak, ini animonya udah masuk sekian ini, masih kurang ini. Akan segera dibangun. Begitu. Bahkan tanah yang kosong itu sementara masuk, yang penting masuk dulu, termasuk pedagang pakaian. Gitu. Kan saya bilang, pedagang pakaian nggak mungkin dong Pak dengan selain makanan ini, somai, bakso. Ya yang penting masuk dulu. Jawabannya begitu ya kita sampaikan. Paham ya Pak ya? Begitu. Nah. Jadi yang jelas, yang bisa saya jawab, karena kaitannya saya hanya menyiapkan lahan dan untuk penertiban bukan tanggung jawab saya. Kalau mau ngikutin ritme saya, silakan daftar. Nggak mau ya udah. Kan dia bilang, nggak ada mau. Kalau bapaknya bisa kami tertibkan, jadi kasih wadah nggak mau kok, kan begitu. Saya kasihkan orang lain yang daftar banyak orang lain, kan begitu. Tapi saya usahakan yang di Tarung Barat. Kalau Tarung Barat nggak mau masuk Mubazir, kan begitu. Namanya. Ya. Jadi cuma parkir nggak Pak? Kalau nanti masuk ke situ langsung masuk. Ada kayak motor gitu kan? Pedagang nggak ada parkir ya. Tapi itu kan pengaruh juga Pak. Nah, sementara itu nanti saya tampung dulu. Karena ya, kalau parkir pun itu tempatnya kan belum, istilahnya belum rapi. Kalau tempatnya rapi, tempat parkir khusus baru nanti. Ya begitu. Betul, saya tampung dulu bos, kan gitu ya. Ya, silakan Pak. Ibu-ibu nggak ada yang menanya. Ya, Pak, saya mau tanyakan begini Pak. Sebenarnya kan kita kumpul di sini kan cari solusi ya Pak ya. Tadi itu kan beberapa pertanyaan dari teman-teman saya di sini pedagang. Seolah-olah ini tim ini dibentuknya kayaknya belum fit. Karena tadi pas dipertanyakan kapan pindah ke sana, terus ada juga jawabannya bukan tanggung jawab saya. Ini kan tim. Seharusnya sebelum Bapak mengumpulkan kami, sudah siap jawaban dari kami gitu loh. Jangan kayak kita tadi dilempar Pak Hanafi, Pak siapa tadi saya nggak tahu deh. Jadi maksud itu kita itu ada lah, misalkan nih ketika dibentuk tim seperti ini, kita udah mengadakan barang seperti ini, kita punya jawaban. Jangan setengah-setengah. Mereka ini kan pedagangnya semua nih, ya besok dia harus biar hidup anak-anaknya. Nah, tapi tiba-tiba kok tadi jawabannya nggak enak aja sih. Saya dengarnya nggak enak aja. Saya tinggal di Antilo Pak, semuanya di situ. Tapi saya ngeliat begini tuh. Ini sebenarnya kan dulu kan udah di kalau nggak salah sebenarnya lalu ya. Ada pendataan juga ya.
bulan lalu 6 bulan lalu ya 3 bulan. 3 bulan ada pendataan, tapi juga nggak ada ininya titik baiknya, bagaimana solusinya nggak ada, hanya kita mendengar informasi saja. Kalau bisa tertulis Pak, tertulis dibuat di situ, misalkan ditempel di mana, di pinggir jalan, bahwa kita itu harus pemindahan berapa, jelas gitu Pak, siapa pengurusnya, bagaimana pembentukannya, itu jelas gitu loh. Kayak gini tadi saya jujur, kok dilempar ke sana itu bukan tanggung jawab saya, lantas kita ngapain di sini, gitu loh. Harusnya itu jelas gitu loh, detailnya jelas. Besok tanggal 18 pindah ke sana. Kalau nggak pindah, apa ininya, konsekuensinya, apa solusinya, harus ada. Jangan kayak gini. Kalau misalkan masalah tertib pedagang ya Pak, yang membeli rokok aja, pedagang mereka sampai ke depan. Betul. Ada itu banyak tuh pedagang Betul, yang betul. taruh sampai dagangannya ke depan. Jadi seolah-olah pedagang kaki lima aja yang bersalah terus, gitu loh. Jadi itu juga harus memang tertib semua. Nah terus kalau masalah macet, itu macet hari Minggu aja. Nah, hari Minggu itu justru pedagang dadakan. Kalau mereka ini kan bapak ini pedagang yang rutin tiap hari. Jadi supaya harus dibandingkan Pak, dilihat, jangan semuanya disamakan, gitu loh Pak. Kita bagus ya, bagus kita di revitalisasi di situ bagus. Tapi kita pengen jawaban itu yang pasti, yang enak. Jadi mereka juga menyampaikan nanti ke istri, ke anaknya, ke bapaknya, ke suaminya, dapat yang dibawa dari situ dapat, gitu loh Pak. Jadi kita sudah siap, ada prepare-nya, gitu loh. Itu aja Pak. Oke, Pak. Saya jawab. Saya rasa kalau mendengarkan apa yang saya katakan tadi jelas. Contohnya gini, saya sebagai Kanit Sabara, ya jelas dong saya ditanya kaitannya dengan perintelan, saya bisa jawab, tapi masih kurang nggak seperti Sabara. Tapi suatu saat saya pindah ke Bimas, yang pengalaman saya mendalami ilmu Bimas. Oh, ditanya masalah lalu lintas, saya nanya dong kepada lalu lintas. Ini contoh. Begitu juga kaitannya dengan saya nggak ada tanggung jawabnya kaitannya penertiban Tarum Barat. Yang menekan siapa? Beliaunya. Saya hanya wadah tempat. Kalau bapak mau nempati monggo, nggak nempati nggak masalah bagi saya. Paham ya Pak ya? Jangan bapak kok seperti jawabannya nggak lepas dong. Sekarang saya mau jawab pertanyaan yang ke arah Pak Hanafi. Salah saya. Ketika pertanyaannya itu Pak Hanafi, harusnya Pak Hanafi jawab. Itu aja sebenarnya. Tadi udah dijawab kan Pak Hanafi ya? Gitu, silakan Pak Hanafi. Saya coba mengulangi ya. Jadi saya cerita dulu lamanya saya kerja di sini. Saya kerja kurang lebih hampir 6 tahun di sini. Yang dimana ketika saya masuk program penertiban PKH di sepanjang Tarum Barat sudah dari dulu. Hanya saya sosialisasikan di bulan Juli tahun 2023. 10 bulan yang lalu. Kenapa tidak berlanjut? Karena memang sistem rencana ini yang bangun Jabodetabek. Kami kan hanya bekerja di bawah yang dimana menjalankan instruksi ataupun rencananya Jabodetabek. Direalisasikanlah sama saya di bulan Juni tahun 2020. Mandat start. Kenapa startnya? Karena tempat relokasi yang belum disiapkan. Dan ini saya sampaikan bukan tugas tanggung jawab kami. Kan gitu. Tugas saya yang merealisasikan bahwasannya rencana penertiban PK5 akan ditertibkan di sepanjang Tarum Barat sampai pertigaan Jalan Kedasi Raya. Hanya saya realisasikan mulai bulan lalu start diuber kemarin hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin. Saya juga sama, saya juga paham perasaan bapak-bapak semua. Momennya puasa lebaran. Saya sudah sampaikan juga pertimbangannya bagaimana. Ya sudah dilaksanakan, ya saya laksanakan. Jadi kalau buat saya kesiapan lokasi di sini memang Pak CS dia menyiapkan. Saya tidak masuk ke ranah di sana, padahal yang ada berapa bayarannya berapa itu bukan tugas saya, Pak. Tapi tugas saya di sini yang dimana direncanakan diharapkan setelah tanggal 18 Bapak Ibu yang berjualan di Tarum Barat sudah tidak ada. Saya tidak memaksa untuk masuk, tidak.
tadi juga ada pertanyaan dari Bapak perihal bagaimana pedagang yang punya ruko penyewa yang jual di depan. Sama Pak, itu akan kita permudah. Jadi nggak ada pedagang yang depan jualan maju di depan Selasa. Kalaupun itu pemilik ruko, dia beradanya di depan Selasa menutupi tokonya sendiri. Jadi nggak ada yang turun ke bawah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan Pak. Mohon maaf, lebih kurangnya saya menjalankan tugas atas kebijakan keharusan yang Bapak laksanakan sampai tanggal 18 bulan ini. Kiranya itu Pak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan mendapat pengertian ya. Jadi paham dengan apa yang saya sampaikan. Kiranya itu Pak. Mungkin ada yang mau ditanyakan langsung apa yang bisa saya jawab saja. Pak ini perwakilan SD mau ngomong. Bentar Pak, ini pengelola estate nih. Bapak ini pengelola estate manajemen Jababeka yang membawa residen komersial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abi Fatimah yang sudah memberikan waktu kepada saya. Perwakilan dari estate memberikan sedikit banyak kesimpulan dan tujuan kita berkumpul di sini. Yang paling pertama adalah tadi disampaikan sebelum pertanyaan-pertanyaan Bapak ini, kita itu ada meeting dulu Pak. Ada meeting terlebih dahulu antara BAP, Jababeka, meeting pertanyaan-pertanyaan yang Bapak tadi sampaikan, kita udah meetingkan terlebih dahulu. Nah, kenapa sih kita batasnya sampai tanggal 18? Karena kita sebagai estate itu banyak komplainan dari pemilik ruko juga termasuk, karena jalanan macet. Kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi konsekuensinya adalah kita relokasi di tanggal 18 itu udah batas terakhir kita menertibkan di Tarung Barat. Yang tadi kata Pak Tatang, terus Bapak Sugani bilang habis lebaran aja, kita udah sampaikan Pak itu. Saya yang menyampaikan ketika meeting kecilnya. Tapi salah satu berkah Ramadan itu kita mesti ubah mindsetnya dulu Pak, pikiran kita. Jangan sampai kita mentang-mentang relokasi rezeki kita akan surut. Kita optimis aja dulu dengan adanya relokasi ke sana, rezeki kita semakin banyak revenue-nya. Betul. Jadi keyakinan dulu Pak, misalnya itu yang pertama. Dan kedua, yang tadi Pak Hanafi bilang, yang pemilik ruko juga yang sampai depan itu kita akan tertibkan. Kita ada regulasinya dan akan kena cas, kita akan kena denda Pak, untuk ketika ada ruko-ruko yang langsung berjual berdekatan dengan jalan. Seperti itu Pak. Jadi apa yang tadi Bapak sampaikan, pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nanti kita akan tampung terlebih dahulu. Nanti kita akan selesaikan kembali perihal tentang apa yang menjadi sebuah jawaban yang bisa dimengerti oleh kita semua. Terima kasih, itu aja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi saya rasa karena hari Jumat yang mau daftar silakan, nggak daftar pun saya nggak masalah. Paham ya Pak ya? Saya terima kasih atas. Pak. Saya pedagang di Menjangan. Ini Pak. Satu lagi ya ini ya, karena hari Jumat ya. Saya juga kebetulan perlu juga nih. Ya, masalah lampu tadi udah disampaikan pimpinan. Nanti akan ke depan nanti. Yang penting masuk dulu lampu air, ya. Biasanya itu karena hari Jumat dan saya terima kasih yang mau menindaklanjutin apa yang saya sampaikan kaitannya dengan saya akan dagang, silakan. Enggak masalah. Artinya kalau mau dagang, yaitu tadi 100.000 untuk uang pertamanya plus 300 untuk ke depan, ditambah lagi 10.000 untuk materai. Langsung hubungin anak buah saya Pak Untung. Terima kasih.
Kurang lebihnya kalau ada kata-kata saya mohon dimaafkan kalau ada salahnya. Akhir kata, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nggak puasa, yang kalau mau minum silakan. Hah? Silakan. Terus yang belum absen silakan absen. Yang mau langsung itu yang mau bayar untuk ke depan silakan. Enggak. Enggak masalah. Jangan Pak, yang mau minum yang nggak puasa. Silakan langsung masuk ke dalam ya. Gelap. Kayaknya nunggu sini nggak apa-apa nanti kan ya. Silakan. Mau lewat situ tinggi banget itu. Hampir kecolok mata. Ayo. Ramelu rapat.
Bikin apa, Mak? Assalamualaikum. Oh, sendalku, Neng. Ya kagak amat kalau di rumah tuh. Assalamualaikum. Ntar aku dandan kayak gini di kamar, ntar bilangnya ngap, ribet, ribet ngepotnya. Itu aja kayak wakil presiden itu. Loh, udah jadi dicalonin jadi wakil presiden kok. Sama siapa? Sama orang.